Baik, selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana mengenal teknik dasar listrik atau pengantar teknik dasar listrik. Kita lihat atau kita tahu bersama bahwa tegangan listrik atau arus listrik itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama arus DC atau arus searah, dan yang kedua adalah arus AC atau arus bolak-balik. DC singkatan dari direct current, kemudian AC alternating current. Nah, perbedaan antara kedua jenis arus ini, kita lihat bahwa arus atau tegangan DC dia merupakan sebuah garis lurus pada grafik waktu, ya, pada grafik waktu dengan berisi dari 0 atau dengan amplitudo dari 0 sampai dengan plus, biasanya tergantung sumbernya. Jadi kalau sumbernya misalkan dari baterai, biasanya 1,5 volt atau 9 volt, kemudian dari aki misalnya, itu setiap selnya 2 volt. Jadi tergantung jumlah selnya. Jadi kalau selnya ada 6, berarti 2 kali 6 berarti 12 volt. Kemudian kalau sumbernya dari generator atau generator DC, itu juga tergantung berapa volt yang digunakan. Nah, setiap mobil atau motor menggunakan jenis listrik DC ini. Demikian juga di kapal terbang atau di pesawat juga menggunakan arus listrik DC. Kemudian untuk yang kedua, AC, ya, perbedaannya dengan DC kita lihat dari grafiknya, yaitu kalau AC itu memiliki frekuensi, ya, memiliki frekuensi, kalau DC tidak memiliki frekuensi. Inilah yang menyebabkan kadang-kadang kita terasa seperti strom kalau kita pegang AC, atau memang ya kena strom karena ada frekuensinya. Nah, AC yang kita gunakan biasanya dari PLN bersumber dari generator AC atau dari genset dan sebagainya, dengan frekuensi biasanya 50 Hz, ya, 50 Hz frekuensinya. Itu mengandung arti bahwa dalam 1 detik terdapat 50 siklus. Satu siklus adalah 1 positif dan 1 negatif. Itu 1 siklus. Ya. Jadi frekuensinya di dalam 1 detik terdiri dari 50 siklus. Oleh karena itu disebut dengan 50 Hz. Itu untuk arus atau jenis arus AC. Nah, untuk kita pelajari arus AC ini, jumlah amplitudonya bervariasi. Ya, kalau kita ukur menggunakan voltmeter, ya, untuk PLN biasanya 220 volt. Itu kita ukur pakai voltmeter. Kalau kita ukur pakai osiloskop, ya, itu kita melihat bentuk gelombang seperti ini. Seperti ini, ya. Jadi bergelombang kalau kita ukur pakai osiloskop, itu dapat kita lihat amplitudonya atau voltasenya berapa dan frekuensinya dapat kita hitung. Nah, di dalam teori kelistrikan, bentuk gelombang AC itu adalah sinus seperti ini, bentuk sinus seperti ini. Ya.
Jadi mulai dari 0, ya, dari 0 ke plus dulu, kembali ke 0, kemudian ke minus, dan seterusnya seperti itu. Nah, satu siklus terdiri dari satu tegangan puncak atau VP positif dan satu tegangan puncak negatif, ya. Nah, ini waktunya disebut dengan T atau waktu untuk satu siklus. Berarti siklus ini kalau di dalam frekuensinya 50, maka siklusnya adalah 50 kali dalam 1 detik. Jadi 50 T-nya dalam 1 detik. Ya. Kemudian ukuran tegangannya kalau dari 0 ke positif itu namanya tegangan peak atau tegangan puncak atau tegangan maksimum. Ya, ini VP ini sama dengan VM. Kemudian ke bawahnya juga VP negatif. Dari VP positif ke PV negatif ke VPP negatif, ya, saya ulangi, dari VP positif ke VP negatif itu disebut dengan fault peak to peak atau tegangan peak to peak dari puncak positif ke puncak negatif. Itu namanya fault PP. VPP ini adalah 2 kali VP atau 2 kali VM. Nah, ketika kita mengukur tegangan AC menggunakan multimeter atau voltmeter AC, yang terukur adalah volt efektifnya. Ya, volt efektif atau biasa disebut dengan volt atau VRMS. Ya, VRMS. Kemudian VRMS ini adalah 0,707 dari tegangan puncak atau tegangan maksimum. 0,707, ya. Kemudian selain tegangan efektif ada juga tegangan rata-rata. Tegangan rata-rata ini ketika diarahkan atau disearahkan menggunakan dioda itu menjadi tegangan DC. Tegangan DC-nya adalah sama dengan tegangan rata-rata. Tegangan rata-rata itu adalah 0,636 kali dengan VP. 636 kali VP itu tegangan rata-rata. Kalau 0,636 kali VP itu tegangan rata-ratanya. Kalau tegangan efektifnya 0,707 kali tegangan maksimum atau tegangan peak. Nah, untuk waktunya, ya, kalau ini digambarkan dalam grafik fungsi waktu, ya, yang horizontal ini adalah fungsi waktu, ke atasnya adalah fungsi amplitudo atau volt. Maka untuk satu siklus ini disebut dengan T. T itu rumusnya adalah 1 per F. Jadi T kita bisa hitung dalam detik. Kemudian F itu dalam hertz. Volt dalam volt. Ya. Sehingga kalau T sama dengan 1 per F, berarti 1 per 50 hertz. Sehingga berapa detik dapat kita hitung. Nah, inilah sebenarnya pengetahuan dasar tentang satuan-satuan dalam listrik AC. Ya. Jadi dalam listrik AC itu ada volt peak to peak, kemudian ada volt maksimum atau volt peak, kemudian ada volt efektif atau volt RMS, kemudian ada volt rata-rata. Volt RMS itu adalah singkatan dari root mean square, ya, yaitu sama dengan tegangan efektif sama dengan 0,707 kali VM atau VP sama dengan 220 volt. Karena ini diukur menggunakan voltmeter AC. Jadi yang kita ukur 220 volt dari PLN itu adalah
tegangan RMS-nya. Nah, dari tegangan RMS tersebut, ya, kita lihat rumusnya. V RMS sama dengan V efektif atau volt yang diukur oleh meter AC itu sama dengan 0707 ya. 707 kali dengan tegangan maksimum ya. Kali dengan tegangan maksimum. Sehingga dapat dihitung berapa volt efektifnya atau volt maksimumnya atau volt peaknya dapat kita hitung. Kenapa? Karena rumusnya adalah volt efektif sama dengan 0,707 kali dengan Vm. Sehingga Vm-nya bisa kita hitung karena V efektifnya sama dengan 220 volt. Ya. Jadi Vm-nya kita bisa hitung sama dengan berapa. Ya, nanti tinggal dihitung saja ini berapa. Kemudian V rata-ratanya juga sama dengan 0 atau 0,636 kali dengan Vm. Itu berapa V rata-ratanya? Inilah yang akan menjadi tegangan DC ketika kita arahkan tegangan AC tersebut menjadi tegangan DC. Kemudian untuk volt peak to peak, ya, yang tadi dari puncak positif ke puncak negatif itu VPP atau peak to peak, itu juga dapat kita hitung karena besarnya adalah 2 kali Vm. Ya, 2 kali Vm. Kemudian T-nya juga dapat kita hitung. T-nya dapat kita hitung yaitu C per F sama dengan 1/50 sekon, ya. 1/50 sekon karena satuannya untuk T itu sekon atau detik. Kemudian untuk F adalah hertz. Nah, dari perhitungan-perhitungan seperti ini kita dapat menentukan berapa nilainya, ya. Berapa nilai dari masing-masing. Ya. Jadi nilai dari masing-masing itu dapat kita hitung seperti ini. Jadi Vp-nya dari tegangan efektif 220 volt yang dari PLN kita terima, maka volt peak-nya atau volt maksimumnya, tegangan maksimumnya sama dengan 311,17 volt. Kemudian V rata-ratanya atau yang akan menjadi tegangan DC ketika kita arahkan adalah 0,636 kali dengan Vm. Ya, Vm-nya ini berarti tinggal diganti saja lalu hasilnya sama dengan 197,9 volt. Itulah tegangan rata-ratanya. Kemudian volt peak to peak-nya adalah 2 kali Vm. Maka 2 kali 311 maka diperoleh 622 volt, 3 volt. Kemudian T-nya, T ini adalah waktu untuk satu siklus. Ya, T-nya sama dengan 1 per F, yaitu 1/50 sekon, maka adalah besarnya adalah 0,20 atau 0,2 sekon atau sama dengan 20 mili sekon atau mili detik. Ya, inilah besaran-besaran yang perlu kita ketahui dari tegangan arus bolak-balik atau arus AC yang kita gunakan setiap hari. Nah, ketika sumber tegangan itu, ya, sumber tegangan yang kita pelajari tadi, baik AC maupun DC dihubungkan, tidak boleh dihubungkan secara langsung dari positif ke negatif, entah itu DC atau AC, tidak boleh. Tapi harus melalui beban, ya, melalui sebuah beban atau yang biasa dipakai R atau resistor atau tahanan. Karena tidak boleh dihubungkan secara langsung, akan terjadi korsleting atau akan terjadi kebakaran
kalau dihubungkan antara misalkan kalau listrik PLN-nya dihubungkan fase dengan nolnya secara langsung, itu tidak boleh, tidak dikehendaki karena itu akan terjadi kebakaran. Sehingga dalam rangkaian biasanya tegangan harus dihubungkan dengan beban melalui switch atau saklar. Jadi misalkan satu lampu kita hubungkan dengan sumber tegangan, lampu ujung yang satunya masuk ke saklar, ujung yang satunya masuk ke positif, lalu dari saklar masuk ke negatif atau ke fase kalau arus AC. Seperti itu rangkaiannya. Jadi ini merupakan rangkaian yang dianjurkan atau yang dikehendaki di dalam menggunakan rangkaian listrik. Jadi listrik sumber tegangan tidak bisa dihubungkan secara langsung. Sekali lagi, tidak bisa dihubungkan secara langsung. Nah, dengan demikian, kalau dihubungkan dengan beban seperti rangkaian ini, sangat sederhana. Ada tegangan, misalkan kita ambil sekian volt tegangannya, ya. Kalau untuk DC, ini simbolnya simbol DC, simbol tegangan DC. Misalkan tegangannya 5 volt misalnya, dengan R-nya misalkan 1 ohm, ya, maka arusnya dapat dihitung, arus yang melalui. Nah, apa itu arus? Arus itu adalah pergerakan dari negatif baterai ke positif baterai di dalam baterai atau di dalam generator. Tapi kalau di luarnya adalah dari positif ke negatif, ya. Jadi dari positif ke negatif yang kita tahu di luar. Kalau di dalamnya sesungguhnya dari negatif ke positif. Nah, ini dengan kita mengetahui bebannya berapa, sumber tegangannya berapa, maka arusnya dapat kita hitung. Karena arus itu menggunakan hukum Ohm, ya, menggunakan hukum Ohm, R adalah V per I, ya, atau dengan kata lain, jadi seperti misalnya ini R, ya, R ini, ya, adalah V per I, ya, R sama dengan V per I. Inilah sebenarnya dasarnya hukum Ohm. Kenapa dipakai R sama dengan V per I? Karena hukum Ohm itu untuk tahanan. Sehingga kalau rumus ini V sama dengan I kali R, ya benar juga. Karena pada dasarnya V sama dengan I kali R, kalau R sama dengan V per I, tinggal dibolak-balik saja. Sehingga satuan dari V-nya adalah tegangan, volt, kemudian I-nya adalah kuat arus, yaitu ampere, ya, sekali lagi, V itu volt, I itu arus atau ampere, kemudian R itu hambatan atau beban atau tahanan, satuannya adalah ohm. Ya, jadi ini hukum ohmnya, R sama dengan V per I. Nah, dari sejumlah ini masih ada yang harus kita hitung, misalnya tinggal dibolak-balik. Kalau diketahui R-nya dengan V-nya, maka I-nya bisa dihitung. Kalau diukur I-nya, misalkan I-nya kita potong di sini salurannya, lalu kita hubungkan dengan ampere meter, lalu I-nya kita ketahui, kita tinggal hubungkan, kita tinggal cari tahu saja R-nya adalah sekian, misalnya, dengan menggunakan rumus dasar ini. Inilah dasar-dasar rumus yang digunakan untuk perhitungan-perhitungan rangkaian baik DC maupun AC. Walaupun kalau AC itu ada rangkaian RLC-nya, ya. Kalau DC ya cukup dengan R saja. Nah, garis besar dari rumus ini kita buat semacam lingkaran ini, lalu kita tuliskan rumusnya. Kita dapat menghitung, memanipulasi dari rumus dasar ini. Kita dapat menghitungnya, kemudian ditambahkan dengan P. P itu adalah V kali I, ya. P itu daya atau power, ya. Dari rumus dasar ini kita tahu bahwa power atau daya yang diserap oleh tahanan ini adalah tegangannya dikali dengan arus yang ada. Diperolehlah daya atau P yang ada pada tahanan ini.
Jadi rumus P-nya bisa menggunakan V kali I, bisa menggunakan V kuadrat per R, atau bisa menggunakan I kuadrat kali dengan R. Jadi rumus untuk P ini kita bisa mengingatnya 3 buah rumus ini untuk memperoleh daya yang diserap oleh sebuah beban. Kemudian untuk arus atau current, ya, kita juga memiliki 3 rumus. Rumus dasarnya untuk arus ini adalah V per R, ya, V per R dapat I, V per R. Kemudian yang kedua dari rumus ini adalah P per V dapat I juga. Kemudian bisa juga menggunakan rumus P per R atau akar dari P per R. Jadi 3 rumus ini dapat kita menghitung I, atau tinggal kita balik untuk menghitung yang mana yang tidak diketahui atau yang menjadi anonim atau tidak dikenal misalnya. Kemudian untuk R ini adalah rumus utamanya adalah yang V dibagi dengan I, dari V sama dengan I kali R. Maka R-nya adalah V bagi I. Rumus utamanya ini, ya. Kemudian dari rumus P kita juga peroleh, ya, dari rumus P yang ini, ya, kita juga bisa menghitung R dengan menggunakan V kuadrat. V ini berapa, kemudian dikuadratkan di pangkat 2, lalu dibagi dengan P. Atau bisa juga kita menggunakan P dibagi dengan I kuadrat. I arus yang melewati saluran ini. Ya, bagaimana cara mengukur arusnya? Ya bisa kita ukur juga dengan memutus sambungan ini lalu dihubungkan ke dua terminal ampermeternya. Demikian juga untuk rumus yang lain. Rumus V misalnya, V itu adalah I kali R. Yang ini rumus dasarnya, I kali R. Tapi dari rumus P juga dapat kita hitung V sama dengan akar dari P kali R. Ya, dari rumus P ini. Ya, karena kita untuk menghitung V-nya dengan dari rumus ini juga bisa kita gunakan rumus ini, yaitu akar dari P kali R. Atau juga P per I, ya. P per I juga kita peroleh memperhitungkan atau mencari V-nya dengan jalan dayanya dibagi dengan arus yang mengalir. Nah, rumus dasar inilah yang kita kenal dengan teknik dasar listrik. Jadi bagi kita yang ingin memperdalam tentang kelistrikan, kita tidak boleh melupakan rumus dasar ini dengan rangkaian dasarnya seperti ini. Karena rangkaian dasar ini harus diingat, karena tidak boleh menghubungkan langsung dari positif dan negatif dari sumber tegangan yang ada. Inilah yang dapat kita jelaskan pada perkenalan pertama teknik dasar listrik kali ini. Nah, untuk memperdalamnya, bisa saja kita membuat rangkaian-rangkaian lampu sederhana misalnya, bagaimana memasang lampu, bagaimana menghitung arus, bagaimana membuat seri paralel dari tahanan, seri paralel dari sumber tegangan, dan sebagainya. Itu tinggal kita membuat rekayasa-rekayasa untuk memperkaya ilmu kita tentang kelistrikan. Nah, inilah yang sedikit saya bisa berikan pada kesempatan ini untuk kita belajar bersama. Selain P ada lagi usaha, ya. Ada lagi usaha. Jadi usaha dari sebuah beban misalnya juga bisa kita hitung dengan P dikali dengan T dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini merupakan dasar saja. Saya kira seperti itu. Dan kalau ingin perdalam bagaimana memasang lampu, bagaimana memasang MCB dan sebagainya, bagaimana membuat instalasi lampu-lampu sederhana, lampu penerangan atau instalasi daya dan sebagainya, kita tinggal memperdalamnya walaupun kita bukan ahli jurusan listrik atau ahli listrik atau jurusan program kelistrikan misalnya seperti itu. Jadi MCB itu singkatan dari Miniature Circuit Breaker, ya. Ya, saya kira demikian,
Ya, mudah-mudahan buat kita berguna. Dan ketika masih ada pertanyaan, bisa membuat atau menyampaikan pertanyaannya lewat kolom komentar pada channel YouTube saya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan berguna. Selamat belajar buat semua. Semoga sukses.